Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mendaftar dan menggunakan fitur-fitur dari ICBT, Impulse Computer Based Test. Pertama kita pencet daftar. Nah, daftar sekarang. Lalu kita mengisi form. Misal X. Nah, siapa yang akan menggunakan? Ini kalau menggunakan pribadi ini buat satu guru atau kelompok atau organisasi. Ini nanti tergantung ya. Kalau mau banyak bisa melewati organisasi, kalau perseorangan bisa klik yang pribadi atau guru. Apakah Anda ingin langsung mendaftarkan diri? Pencet ya, klik. Setelah itu jawab pertanyaan-pertanyaan tambahan. Kita tinggal submit. Nah, pendaftaran nanti akan dikirimkan lewat email. Sekarang kita cek emailnya terlebih dahulu. Nah, ini di sini sudah masuk ya. Klik. Perkenalkan, kami dari PT Impulse. Sebelumnya bla 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 bla, kode sekolah, nama username sama password. Nah, langkah-langkahnya bisa tertulis di sini ya. Kita nurut yang di sini dulu. Kunjungi icbt.impulse.id. Nah, seperti ini tampilannya. Terus tinggal copy paste aja. Kode sekolah SMA 1, terus username Irfan, password Irfan. Tinggal masuk. Ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Lalu selanjutnya masukkan data akses di atas sudah. Buat kelas atau kelompok di pengaturan daftar kelas baru. Berarti kita harus membuat kelas dahulu. Pengaturan daftar kelas. Terus kita membuat kelas baru. Misalnya nama kelasnya kelas 1 10A misalnya. 10.1 gitu aja. Tingkatnya tingkat 10, programnya umum. Jadi kita tinggal klik simpan. Nah, kelas baru ditambahkan. Sesudah kita membuat kelas, maka kita undang peserta murid ke akun murid. Nah, pengaturan akun murid. Nah, kita nak tambahkan murid baru. Kita misalnya nama lengkap Budi Susilo. Ini 3032. Emailnya bdsl@gmail.com. Kelasnya pilih kelas 10. Nah, kenapa tadi kita membuat kelas dahulu? Karena nantinya akan ada pilihan di sini kelas yang kita buat tadi. Laki-laki, agamanya misal Islam. Jangan lupa pencet tombol plus ini. Terus ketik lagi. Jangan lupa ketik plus, klik plus. Nah, sesudah muridnya tertambahkan, kita klik simpan. Ini tampilan berhasil mendapatkan murid baru. Kan kita tadi menambahkan 2 murid baru. Terus kita klik unduh untuk dapat mengakses file nantinya yang akan digunakan murid untuk masuk ke sistem ini, ke website ini. Kita klik dulu. Nah, di sini terdapat, ini ada username password, nantinya akan dibagikan ke murid-murid. Misalnya Widya Astuti, usernya 3021, passwordnya ini 47806. Nah, ini nanti sesudah kita mendapatkan username password, kita tinggal menghubungi murid-murid kita, lalu kita kasih username sama password ini untuk mengerjakan ujian. Sekarang kita menambah akun karyawan, karena
kita ini sebagai admin sistem. Nah ini baru saya aja ya karyawannya ini. Misalnya kita klik karyawan. Nah misalnya nama sebagai karyawan, jangan lupa klik tombol plus, terus tombol plus, kita simpan karyawan baru, lalu klik unduh. Nah daftar akunnya akan terdownload secara otomatis di sini. Nanti isinya sama, akan ada username dan password, misalnya Gogo sama Sulastri. Sesudah kita memasukkan karyawan baru, kita klik dulu di daftar mapel, apakah mapel yang sudah ada yang akan kita bikin pelajarannya sudah ada di sini. Kalau belum, kita tinggal menambahkan kelompok ya. Di sini perbarui daftar mapel. Jika sudah, jangan lupa klik plus ini ya, lalu simpan. Lalu kita akan membuat soal, misalnya paket soal baru. Kita mau membuat soal bahasa Inggris. Tingkatnya tingkat 10, kelompok dalam paket, apakah nanti dikelompokkan atau tidak. Misalnya tidak. Terus misalnya mata pelajaran bahasa Inggris, deskripsinya contoh ujian bahasa Inggris. Nah paket soal sudah terdaftar. Klik di sini untuk menambahkan soal. Nah, kita pilih misalnya ini kompetensi dasarnya, tinggal pilih sesuai kompetensi dasar yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Misalnya saya memilih 3.1. Terus soalnya berantai, kita pilih tidak. Nah, jika Bapak Ibu sudah mempunyai soal di filenya masing-masing, kita bisa pakai diimpor, terus unduh template. Soalnya ada berapa, misalnya kita pilih pilihannya ada 4 A sampai D, terus jumlah soalnya ada berapa, misalnya ada 2, terus unduh template. Nah, ini adalah template pembuatan soal IJBT. Perhatikan cara penulisan seperti contoh di bawah ini. Anda masih dapat menambahkan jumlah soal maupun jumlah pilihan jadwal asalkan memiliki format penulisan yang benar. Berikut contoh soal yang benar. Di sini ada add, soal add, terus di bawahnya ada soal. Perhatikan gambar indera kulit berikut. Ini gambarnya, terus ketika kulit ditempeli es, maka reseptor yang akan bekerja ditunjukkan oleh angka. Ini add, opsinya di sini A, B, C, D, E, kuncinya C, gitu. Sangat mudah kan ibu-ibu. Nanti yang akan ditampilkan di webnya akan seperti ini, langsung otomatis. Kita cari di Google aja ya, di sini misal di opposite of big, kita copy paste aja dari soalnya, terus jawabannya juga. Kuncinya adalah, misal kita tulis D, terus soal nomor 2 kita pilih yang ada gambarnya, misalnya ini I like to eat. Terus kita copy, bisa copy, kita paste di sini.
misalnya kuncinya A. Kita tinggal simpan, tinggal save as di template soal ICPT, misal bahasa Inggris. Kita tinggal save. Lalu kita impor soal. Di sini ada tulisan template soal ICPT bahasa Inggris. Kita open. Nah, maka sudah akan muncul preview seperti ini. Kita tinggal impor soal yang sudah terpilih. Nah, soal 2 sama soal 3, karena kita tadi sudah mau menulis soal nomor 1 ya. Nah, itu tadi contoh ketika kita mengupload soal pada lewat template. Ini yang lewat manual, misalnya kita 3.1 pertanyaannya kita contohkan di sini aja. I always have bla 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 in the morning. Misal A, dinner, misalnya terus ini, terus tinggal klik plus. B, misalnya lunch. C, kurang N, lunch, terus breakfast, terus D, ball. Nah, kita tinggal memilih jawaban yang benar. Misalnya C. Terus kita simpan. Nah, maka soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah terbuat. Lalu kita close. Nah, di sini review. Sesudah itu kita tinggal menjadwalkan ujian. Klik jadwal ujian, terus buat jadwal ujian baru. Misalnya ujiannya ujian contoh bahasa Inggris, durasinya 1 jam. Jika Bapak Ibu ingin membuatkan PR ke murid-muridnya, bisa memberi durasi pengerjaan 72 jam. Kita 1 jam aja karena kita akan membuat ujian tingkat 10. Deskripsinya untuk soal bahasa Inggris. Terus hasil yang dilihat peserta, nantinya peserta setelah menyelesaikan ujian, hasilnya yang dapat dilihat adalah nilai, peringkat, jumlah jawaban yang benar, sama validasi jawaban. Nah, tanggal pelaksanaannya kapan? Misalnya sekarang tanggal Jumat 5 Februari 2021, jamnya pukul misalnya jam 12, sesinya ujian bahasa Inggris. Terus pengawas sesinya pilih PT Impuls, Irfan, sama Sulastri. Pesertanya kita pilih peserta kelas 1 umum. Jangan lupa klik aksi ini. Terkadang Bapak Ibu sering melewatkan ini. Lalu kita pilih paket soal. Paket soal bahasa Inggris, kita aksi. Nah, kita cek dulu apakah sudah benar. Ada 3 soal benar seperti tadi. Kita klik simpan atau simpan dulu sebagai draft. Nah, sudah ada di sini. Sesi ujian Jumat tanggal 5 Februari 2021, waktunya jam 12. Nama sesinya ujian bahasa Inggris, pengawas sesi Irfan dan Sulastri. Terus peserta umum,
kodenya ini nanti buat di-share ke peserta didik untuk memasuki sesi ujian bahasa Inggris ini. Jangan lupa kodenya ini nanti di-share. Nah, kita bisa melihat nama murid yang akan mengikuti ujian ini ada 2, yaitu Budi Susilo sama Widya Stuti Sri. Ini di sini lihat ya statusnya ikut sesi. Nah, sudah itu. Nah, di sini kan ada di draft, kita perbarui, lalu kita klik simpan. Nah, sesinya sudah ada di sini. Jika ingin kita mulai ujian, maka tinggal kita klik mulai ujian gitu. Nah, sesi ujian aktif ya ini ya, akan muncul di sini. Ini kita tinggal klik mulai jika nanti peserta ujian sudah ready untuk mengerjakan ujian, kita tinggal klik mulai ujian ini. Ya, sekian video dari saya, cukup. Jika ada pertanyaan tolong komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.